Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil alqah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi kajian tafsir hari ini, kita akan membaca bersama surat mulia yang akan kita pelajari, yaitu surat Ad-Duha, untuk mengulangi hafalan kita, mempelajari beberapa hukum-hukum yang ada di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى Sebagian orang ketika membaca huruf dal, ma wadda'aka, yang betul itu dal atau dal? Yang pertama apa yang kedua? Dal ini yang pertama atau dal? Pertama kedua? Apa enggak lebih mantap yang kedua? Masalahnya bukan mantap atau tidak mantap, benar atau tidak. Dalnya orang Arab itu adalah da. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa ada kata namanya sida mangkat apa ora? Pakai apa? Dal, sida. Nyong ora jadi. Bukan pakai sandal. Bukan ini dadaku, mana dadamu, ya. Jadi daknya itu bukan yang seperti ada dalam kata-kata dada, bukan. Akan tetapi yang ada dalam kata jadi, sida dan seterusnya. Dan itu lebih lembut, ya. Dalnya itu lebih lembut. Kalau dal, ya, itu agak kurang lembut, ya. Tapi huruf dalnya orang Arab itu adalah da, ya, bukan da. Baik. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى
وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Kita Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Juga radio-radio lain yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah berapa ayat kita pelajari? 2 ayat. Ayat yang pertama sumpah, ayat yang kedua juga sumpah. Jadi Allah mengawali surat Ad-Duha ini dengan berapa sumpah? 2. Yang pertama sumpah dengan waktu duha, siang hari. Yang kedua sumpah dengan waktu malam. Wad-duha, terus wal-laili idza saja. Setelah bersumpah, maka akan ada sesudahnya isi dari sumpah tersebut. Contoh, demi Allah aku cinta kamu. Sumpahnya di mana? Sumpahnya yang mana? Demi Allah. Isi sumpahnya, aku cinta kamu. Wal asri, demi masa. Itu sumpahnya ya. Isi sumpahnya mana? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Nah sekarang, setelah Allah menyampaikan sumpah wad-duha wal-laili idza saja, maka Allah menyampaikan isi sumpahnya. Apa isi sumpahnya? Ayat yang ketiga yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Isi sumpahnya adalah firman Allah yang berbunyi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya wadda'aka? Para ulama tafsir menafsirkan wadda'aka artinya adalah meninggalkanmu. Meninggalkanmu. Artinya ma wadda'aka rabbuka, Rabbmu yaitu Allah tidak akan meninggalkanmu. Kamu di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi waktu duha, demi malam ketika sudah hening, sungguh Allah tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad.
Ma wadda'aka, tidak akan meninggalkanmu, wa ma qala. Apa artinya qala? Dan juga tidak membencimu. Jadi isi sumpahnya adalah Allah menjelaskan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin ditinggalkan alias diterlantarkan sama Allah. Dan juga tidak mungkin Allah membencinya. Yang jadi pertanyaan, ada masalah apa? Kok ujuk-ujuk dalam tanda kutip Allah menyampaikan dia tidak meninggalkan nabinya dan juga tidak membenci nabinya? Ada masalah apa? Ibarat kalau boleh dikatakan tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Ada sumbernya. Masa tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah tidak membenci Muhammad dan juga tidak meninggalkan. Kalau sebelumnya tidak ada kejadian apa? Inilah yang biasa diistilahkan dengan asbabun nuzul. Jadi ayat ini diucapkan atau difirmankan oleh Allah karena ada kejadian apa? Masa tahu-tahu Allah mengatakan dia tidak membenci nabinya, dia tidak meninggalkan nabinya, ada masalah apa? Dan kalau jamaah sekalian masih ingat, kita pernah menyampaikan asbabun nuzul beberapa pertemuan yang lalu. Masih ingat enggak kira-kira? Apa coba? Ya, diceritakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah sakit. Sehingga karena sakit itu 2 atau 3 malam beliau tidak bangun malam alias tidak mendapatkan wahyu. Jadi wahyu itu telat dalam tanda kutip. Biasanya selalu datang. Tahu-tahu wahyu ini gak datang. 2-3 malam gak datang kepada Nabi SAW. Dan tentunya Nabi kita Muhammad SAW sedih atau tidak? Sedih. Ya. Seperti panjenengan biasa ketemu tiap hari dengan orang yang jenengan sayangi. Siapa yang jenengan sayangi? Istri, Masya Allah. Anak juga? Anak. Ketika pulang ke rumah ternyata biasanya disambut sama anaknya. Pak, Abi. Tahu-tahu hari itu sepi. Rasanya gimana? Ya sepi. Namanya juga sepi, rasanya sepi. Ya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ini selalu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sampai 2 malam, 3 malam gak datang wahyu kepada beliau. Maka beliau pun merasa sedih. Dan kesedihan itu semakin bertambah ketika datang seorang wanita menemui Nabi kita Muhammad SAW. Siapa itu? Al-Hawra. Siapa jenenge? Al-Hawra. Julukannya Ummu Jamil. Siapa itu Ummu Jamil? Istrinya Abu Lahab. Datanglah Ummu Jamil karena dia dengar berita itu. Oh, Muhammad gak kedatangan wahyu. Tentunya menurut Ummu Jamil wallahu a'lam mungkin menurut dia bukan wahyu. Makanya begitu dia mendengar berita itu, dia bergegas mendatangi Nabi kita Muhammad SAW dan berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, innila arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka." Aku berharap setanmu wis ora teka maning. Aku berharap kamu sudah tidak kedatangan setanmu lagi. Lam arahu qaribaka mundhu lailataini aw thalathin. Sudah saya perhatikan 3 atau 2 malam ini kamu tidak kedatangan setan lagi. Subhanallah. Berarti selama ini dapat wahyu dianggap wong lagi
Kesetanan apa ora kebangetan ini? Yang enggak kebangetan karena yang ngomong siapa? Ummu Jamil Al-Hawra. Istrinya siapa? Abu Lahab. Kalau bahasa kita ya memper. Cocok. Kalau yang ngomong siapa? Ummu Jamil. Memang karakternya seperti itu. Lah, digitukan Nabi tambah sedih. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tersebarlah isu, tersebarlah rumor bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena selama ini beliau selalu rutin mendapatkan wahyu, kok dalam beberapa hari ini enggak dapat wahyu? Berapa lama Nabi SAW enggak dapat wahyu? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan Nabi enggak kedatangan wahyu 15 hari. Ada yang mengatakan 40 hari. Ada yang mengatakan 12 malam. Ada yang mengatakan 3 hari. Ada yang mengatakan 25 hari. Wallahu alam. Tapi yang tadi disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim berapa? 2 atau 3 malam. Karena tersebar rumor tersebut, isu tersebut bahwa Nabi kita SAW sudah ditinggal sama Allah Azza wa Jal, maka kemudian Allah pun menurunkan firman-Nya wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu enggak mungkin meninggalkanmu wahai Muhammad, dan enggak mungkin Allah membencimu. Berarti wahyu itu terlambat dalam tanda kutip bukan karena Allah itu lupa sama Nabi kita Muhammad SAW. Bukan karena Allah benci sama Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin enggak Allah menterlantarkan Rasul? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Mungkin enggak Allah membenci Rasul? Kenapa enggak mungkin? Apa? Utusan. Berarti kalau utusan enggak mungkin dibenci gitu ya? Jawabannya karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan. Bahkan beliau adalah manusia yang terbaik di antara manusia yang ada di muka bumi ini. Berapa jumlah manusia di muka bumi? Sejak zamannya Nabi Adam sampai manusia yang terakhir lahir sebelum hari kiamat. Pernah ada survei? Ya. Yo kepriwe survei nih Ustaz? Ya. Banyak dari sekian miliar, triliun, bilion manusia, yang paling mulia, yang paling baik, yang paling bersih hatinya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Apa mungkin manusia yang seperti ini dibenci sama Allah? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha nazara fi qulubil ibadi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan hati para hamba semuanya. Jadi Allah lihati satu-satu hatinya manusia. Dilihat. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Setelah dilihat semuanya, maka Allah mendapatkan bahwa hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling bersih. Subhanallah. Seluruh manusia dilihat semuanya hatinya. Ternyata yang paling bersih hati siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi fabata'athahu birisalatih. Maka kemudian setelah ditemukan Nabi kita SAW hati yang paling bersih, maka Allah pilih Nabi kita Muhammad SAW dan mendapatkan keistimewaan untuk menjadi seorang Rasul. Hadis riwayat Ahmad atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani.
Bukan hanya diangkat sebagai rasul, tapi sebagai penutup seluruh rasul. Tidak ada lagi rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hadis atau asar tadi yang saya bawakan di atas menggambarkan betapa mulianya hatinya siapa? Rasul SAW. Apakah yang mulia cuma hatinya saja? Hatinya tok, dalemannya tok. Termasuk luarnya. Perilaku Nabi kita Muhammad SAW, akhlaknya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga luar biasa mulianya. Saking mulianya sampai Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlaknya Nabi SAW. Kalau Allah sudah memuji, mesti benar apa ora? Kenapa mesti benar? Karena pujian itu dibangun di atas pengetahuan yang sempurna tentang orang yang dipuji. Beda enggak pujiannya Allah sama pujiannya kita? Beda enggak? Rana bandingan nih. Kalau kita memuji guru kita, memuji ustadz, jamaah pengajian memuji ustadz, mesti benar apa orang? Mesti benar enggak? Enggak mesti. Jenengan kan cuma lihat ustadznya pas duduk di sini. Jenengan gak lihat bagaimana ustadznya di rumah. Jenengan gak lihat bagaimana ustadznya di luar. Jenengan gak tahu bagaimana isi hatinya ustadz. Berarti pujian yang disampaikan manusia kepada manusia yang lain mungkin salah gak? Sangat mungkin sekali. Karena apa? Karena keterbatasan pengetahuan kita tentang orang yang kita puji. Kita cuma ngelihat dari luarnya saja. Kita nggak tahu dalemannya bagaimana. Bukan hanya dalemannya, kita juga nggak tahu bagaimana dia di rumah, bagaimana dia di tempat yang lain. Ketika keluar kota, bagaimana nggak tahu kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi kita Muhammad SAW. Allah Maha tahu apa isi hati Nabi kita SAW. Allah Maha tahu bagaimana ketika Nabi SAW di rumah, bagaimana ketika Nabi SAW di luar, bagaimana ketika Nabi SAW bersama dengan rakyatnya, bagaimana ketika beliau bersama dengan istrinya, bagaimana ketika beliau bersama dengan putranya, bagaimana ketika beliau bersama pamannya, beserta ibunya, beserta bapaknya, beserta orang miskin, beserta orang kaya, beserta pejabat, beserta rakyat jelata. Semuanya Allah tahu. Dan Allah tetap puji Nabi kita Muhammad SAW. Berarti pujian itu mesti benar. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlaknya Nabi kita SAW di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Surat Al-Qalam ayat 4. Apa bunyinya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad berbudi pekerti yang sangat agung. Yang merekomendasikan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah Allah yang merekomendasikan, gak butuh rekomendasi yang lain. Jadi orang-orang barat mau menjelek-jelekkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang apa-apa nih, ya, gak dianggap sama sekali. Sudah cukup pujian dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang seperti ini hatinya bersih, akhlaknya mulia, maka wajar seandainya Nabi kita Muhammad SAW dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya. Sangat wajar seandainya Nabi SAW dijadikan kekasih Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena begitu mulia akhlak yang dimilikinya dan begitu bersih hati yang ada di dalam dirinya. Diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW namanya Jundub radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 5 hari sebelum wafat beliau bersabda. Berapa hari? 5 hari.
Sebelum wafatnya 5 hari, Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah mengangkatku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah pernah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kekasih bahasa Arabnya apa? Khalil. Kenapa? Khalil. Bukan Habib, Ustaz. Ada yang lebih tinggi dibandingkan Habib. Apa? Khalil. Habib itu Habibi. Itu adalah kekasihku. Pacarku lah gampangannya. Sayangku. Ini lebih tinggi. Ya, Khalil ini lebih tinggi dibandingkan Habib. Khalili lebih tinggi dibandingkan Habibi. Khalilur Rahman lebih tinggi dibandingkan Habibur Rahman. Ya. Khalil itu adalah cinta yang paling tinggi. Tidak ada cinta yang lebih tinggi dibandingkan Khalil. Jadi orang Arab itu kalau menggambarkan cinta itu wakeh banget. Ya, kalau kita kan paling cinta banget, amat sangat cinta banget sekali. Jadi intinya kur cinta tok. Tapi kalau orang Arab wakeh banget. Ya. Ada Khalil, ada Habib, ada macam-macam. Itu dikupas satu-satu oleh Imam Ibnu Qayyim. Oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau punya buku namanya Raudhatul Muhibbin. Raudhatul Muhibbin. Artinya taman orang-orang yang jatuh cinta. Kalau orang baca judulnya, dipikirnya dia nengkono anak puisi-puisi untuk memuji pacar dia. Dia nggak paham. Di situ tuh lagi bicara bagaimana cinta seorang hamba kepada siapa? Allah. Bukan cinta kekasih kepada pacarnya, bukan. Ya, engkau ngajok tuku buku nih. Wah, anak taman orang-orang yang jatuh cinta. Darani golet anak puisi engkau pacaran orang. Itu lagi bercerita tentang cintanya seorang hamba kepada Allah. Di dalam kitab itu beliau menjelaskan tingkatan-tingkatan cinta. Ya. Dan yang paling tinggi itu Khalil. Ya, masdarnya khullah. Ya. Dan Nabi kita SAW sudah diangkat sebagai Khalilnya Allah. Berarti kekasih yang paling tingginya. Apakah Allah tidak mencintai selain Nabi? Cinta. Innallaha yuhibbus sabirin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama yang sabar. Allah cinta sama yang berbuat baik. Ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Semuanya dicintai oleh Allah. Akan tetapi Nabi kita SAW bukan sembarang cinta. Nabi kita dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya sekelas dengan Nabi siapa? Ibrahim. Makanya kalau bisa, kalau jenengan punya anak, jangan dinamai Khalilullah. Karena itu hanya boleh dipakai oleh siapa? Oleh 2 orang. Siapa itu? Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Khalilullah, Khalilur Rahman. Itu enggak boleh. Karena itu hanya dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Ini berapa hari sebelum wafat beliau katakan? 5 hari. Kemudian beliau melanjutkan, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan. Seandainya aku boleh mengangkat khalil dari antara umatku. Maksudnya kalau boleh aku menjadikan salah satu di antara umatku itu sebagai kekasihku. Yang aku cintai dengan cinta yang paling tinggi. Latakhadtu Aba Bakrin khalilan. Niscaya yang aku akan jadikan khalil adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasul SAW. Nanti kita akan jelaskan contoh-contohnya bagaimana. Bagaimana Abu Bakar bisa sampai seperti itu. Kedudukannya di sisi Nabi SAW.
Akan tetapi hadis riwayat Muslim. Akan tetapi karena Nabi kita sudah dijadikan khalil oleh Allah, maka Nabi sudah hanya khalilnya itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia yang seperti ini dijadikan khalil oleh Allah. Hatinya paling bersih. Kemudian akhlaknya paling mulia. Apa mungkin ma wadda'aka rabbuka wa ma qala? Apa mungkin dia itu ditinggalkan sama Allah, dibenci sama Allah? Enggak mungkin, mustahil. Justru yang ada sebaliknya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu diperhatikan oleh Allah. Nabi kita SAW selalu dirahmati oleh Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu dilindungi oleh Allah. Nabi kita SAW selalu disayangi oleh Allah. Dan Nabi kita SAW selalu diangkat oleh Allah derajatnya di dunia dan di akhirat. Surat sebelum ini, masih ingat ayatnya? Surat apa sebelum ini kita pelajari? Al-Insyirah. Ayat keempat. Aja kesuwen ngurute. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat kedudukanmu wahai Muhammad. Jadi enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala membenci nabinya, menjauhi nabinya, meninggalkan nabinya, enggak mungkin. Yang ada sebaliknya. Nabi kita SAW diangkat terus derajatnya di dunia dan di akhirat. Bukan hanya itu. Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia-manusia yang melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Yang mencintai Nabi kita Muhammad SAW dengan sepenuh hatinya. Contohnya apa? Contohnya paman beliau Abu Thalib. Padahal dia tidak sempat beriman dengan agama Islam. Akan tetapi pembelaannya kepada keponakannya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, luar biasa. Dan bukan sekarang kita saatnya untuk mengupas itu. Saya akan bawakan satu contoh saja. Bagaimana pengorbanan Abu Thalib untuk melindungi ponakannya ini. Padahal beda apa? Beda agama. Diceritakan, Abu Thalib ini nun sewu orangnya kurang mampu secara ekonomi. Alias orang miskin. Anaknya banyak. Sudah ekonominya di bawah standar, anaknya banyak. Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh ibunya, oleh bapaknya, terakhir oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Akhirnya siapa lagi yang akan mengurus kalau bukan pamannya Abu Thalib? Masa Abu Jahal sing ngarep ngurus? Ya. Abu Thalib. Masa Abu Lahab yang akan ngurus? Abu Thalib yang ngurus. Coba jenengan bayangkan. Jenengan putranya sudah banyak. Ketitipan ponakan. Kira-kira kepriwe? Kira-kira gimana? Sayang? Atau lajen? Mending nek ponakannya duitnya akeh. Ya. Enggak. Ini aneh piatu Nabi kita Muhammad SAW. Serba kekurangan juga. Lawang Nabi kita SAW dulu saja. Atau bantu ketika zamannya Abu Thalib itu saja angon wedhus menggembala kambing untuk mendapatkan beberapa keping uang. Ala qararita li ahli Makkah. Nabi SAW itu biasa menggembala kambingnya penduduk Mekah untuk mendapatkan beberapa keping uang. Jadi beliau orang yang kurang mampu. Tapi lihat. Ketika Nabi kita Muhammad SAW bergabung di rumahnya Abu Thalib yang sempit, yang anaknya banyak, yang serba kekurangan, apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Di dalam buku sejarah, di antaranya dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan, kalau sudah malam-malam, malam kan waktunya apa? Tidur. Maka berjejer-jejerlah Nabi kita Muhammad SAW, anak-anaknya Abu Thalib.
Udah pada tidur, jejer rapi gitu. Kalau semuanya sudah tidur, apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Kalau sudah malam banget gitu, sudah pada tidur semuanya, yang dilakukan oleh beliau adalah membangunkan salah satu anaknya. Misalnya ya, ini saya kasih ilustrasi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 badannya ya. Misalnya ya. Misal ini cuma misal tok ya. Misalnya anaknya beliau 9. Berarti ketambahan 1 tinggal berapa? Jadi berapa? 10. Nah yang ke-10 yang paling pojok ini adalah tempat tidurnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah semuanya tidur, dibangunkan oleh beliau yang nomor 1, yang paling pojok sini. Apa yang dilakukan? Ayo pindah. Pindah supaya tidur di tempatnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad dipindah ke tempat tidurnya yang nomor 1. Kira-kira apa alasannya? Apa kira-kira alasannya? Gak kebayang ya alasannya ya. Alasannya kata beliau, siapa tahu ada orang mau menjahati Muhammad. Awal malamnya sudah ngintip di mana tempat tidurnya Muhammad. Karena kan gak ada lampu. Ya, gak ada apa? Lampu. Awal-awal lampu mungkin ketika mau tidur masih ada lampu, sudah ketahuan, oh Muhammad di pojok sebelah sana. Ketika tidur semuanya kan dimatikan lampunya. Setelah itu kan gelap, gak ketahuan. Abu Thalib khawatir kalau ada orang mau menjahati Muhammad, sudah tahu tempatnya Muhammad, malam-malam datang, tahu-tahu langsung membunuh misalnya Muhammad di tempatnya. Maka dia pindah Muhammad ini ke tempat yang lain supaya yang kena bukan Muhammad tapi anaknya. Tidak apa-apa dia korbankan anaknya demi melindungi siapa? Muhammad SAW. Ini loh paman yang luar biasa. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia-manusia untuk melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Sepeninggal wafatnya Abu Thalib, Allah mengirim lagi orang-orang yang lainnya yang mencintai Nabi kita Muhammad SAW dengan segenap jiwa dan raganya. Di antaranya adalah yang paling istimewa siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau berbicara tentang cintanya Abu Bakar kepada Nabi SAW, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Masih disebutkan dalam beberapa buku sejarah, konon ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi kita Muhammad SAW itu ditemani sama siapa? Abu Bakar. Cuma berdua tok. Malam-malam mengendap-endap berjalan. Dan ketika berjalan itu ada satu perilaku Abu Bakar yang membuat Nabi bertanya-tanya. Apa? Abu Bakar ini jalan kadang di depannya Nabi, kadang di belakangnya. Jadi kalau boleh dikatakan ajudan ya. Ajudan. Kadang jalan di depan. Berapa saat kemudian mundur ke belakang. Udah jalan lagi terus maju lagi ke depan. Maju mundur. Maju mundur. Akhirnya kan Nabi SAW kan bertanya. Oh, Abu Bakar kamu ada apa? Ngapain kamu kadang di depan kadang di belakang? Kata Abu Bakar, wahai Rasul, ketika aku berpikir jangan-jangan ada orang yang ingin membunuhmu dari depan, maka aku pun cepat-cepat ke depan. Ketika aku sudah ke depan, jangan-jangan ada yang musuh pengen menikam kamu dari belakang, aku cepat-cepat ke belakang. Maka Nabi kita SAW pun bertanya, wahai Abu Bakar, apakah kamu menginginkan kalau ada terjadi sesuatu kamu yang kena pertama kali? Kata Abu Bakar, iya wahai Rasul.
Jadi kalaupun terbunuh, akulah yang terbunuh, bukan engkau wahai Rasul. Dan kalaupun ada yang tertikam, maka biarlah aku yang tertikam, bukan dirimu wahai Rasul. Andaikan engkau wafat wahai Rasul, andaikan aku yang meninggal, maka cuma aku saja yang meninggal wahai Rasul. Satu orang meninggal. Tapi kalau engkau yang wafat ya wahai Rasul, maka dakwah pun akan ikut hilang beserta wafatnya dirimu. Inilah orang-orang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menterlantarkan nabinya Muhammad SAW. Berarti perkataan-perkataan Rasul ditinggal, Rasul diterlantarkan, Rasul dibenci, itu adalah isu yang disebarkan oleh siapa? Oleh orang-orang musyrikin. Terakhir, apa sumpahnya ini? Sebelumnya berapa sumpah? 2 sumpah. Yang pertama wadduha, yang kedua wal-laili idza saja. Berarti Allah bersumpah dengan waktu siang dan waktu malam. Itu sumpahnya. Apa isi sumpahnya tadi? Isi sumpahnya penegasan bahwa keterlambatan dalam tanda kutip wahyu kepada Nabi kita SAW itu bukan karena Allah benci, juga bukan karena Allah meninggalkan Nabi. Sebagian ulama mengatakan, seperti Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, antara sumpah dengan isi sumpah itu ada korelasinya. Apa sih korelasi? Ada hubungannya. Jadi ada hubungan makna antara siang malam dengan wahyu atau keterlambatan wahyu. Apa hubungannya? Kata beliau, Allah bersumpah dengan waktu siang, wadduha, untuk menggambarkan, memberikan ilustrasi tentang terangnya wahyu. Tentang apa? Terangnya wahyu. Adapun wal-laili idza saja, malam ketika sudah gelap gulita, ketika sudah sunyi, kegelapan malam itu ilustrasi tentang gelapnya dunia ketika tidak ada wahyu. Jadi kalau wahyu terlambat, wahyu enggak turun, dunia itu akan gelap gulita. Sebaliknya kalau wahyu itu turun, maka dunia akan terang benderang. Kalau Al-Quran dibacakan di suatu rumah, maka rumah itu akan terang. Kalau Al-Quran enggak pernah dibaca di rumah, maka rumah itu akan gelap gulita. Apa ya Ustaz, lampune jenengan pirang watt? Ya. Ustaz, lampu sorot Ustaz. Walaupun lampu sorot. Ustaz, Al-Quran ada Ustaz di rak saya. Oh, kudune rak. Kudune diwaca. Gelap di sini maksudnya tidak mesti harus gelapnya itu harus gelap itu enggak ada lampu sama sekali. Kadang-kadang ada sebagian orang yang rajin baca Al-Quran, tapi rumahnya cuma ada sentir. Sentir itu bahasa Indonesianya apa? Lentera. Bukan teplok ya. Teplok ya kan cane sentir. Ya, lampu tempel, terserah lah, pokoknya paham lah insya Allah. Yang jadi masalah itu karena ini didengarin sama orang-orang yang tidak bisa bahasa Jawa, itu yang jadi masalah. Makanya saya harus nyari bahasa padanannya apa. Lampu minyak, lampu minyak, ya, lampu minyak. Ada sebagian orang rumahnya selalu digunakan untuk baca Al-Quran, tapi lampunya lampu minyak. Atau cuma lilin yang kalau ada angin bertiup, maka lampunya bisa ke sini. Kadang-kadang makpet. Tapi ini rumah yang terang. Karena di dalamnya dibacakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu korelasi yang disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi
Allah bersumpah dengan ad-duha, waktu duha, waktu terang, untuk menggambarkan bahwa wahyu ketika datang maka akan membuat terang sekelilingnya. Dan Allah bersumpah dengan wal-laili idza saja, demi malam ketika gelap gulita, ketika sudah sunyi, untuk menggambarkan bahwa suatu tempat ketika tidak ada wahyu di dalamnya maka akan menjadi tempat yang gelap seperti gelapnya malam. Dan karena sayangnya Allah kepada para manusia, manusia tidak dibiarkan oleh Allah di dalam kegelapan, kebodohan, kejahilan, kezaliman. Tapi Allah kirimkan wahyu supaya terang kehidupannya. Memberikan petunjuk mana yang benar, mana yang salah. Mana yang maslahat untuk dunia, mana yang maslahat untuk akhirat. Dan kalau kita sudah berada di tempat yang terang, jangan mau pindah ke tempat yang gelap. Contohnya kalau sudah ngaji kayak gini, jangan mau tidak ngaji. Karena ada sebagian orang wis apik-apik ngaji malah aja ngaji nganah. Itu jenengan wis neng tempat sing padang, golek tempat sing peteng aja gelem. Loh, sudah terang-terang kayak gini, sudah nyaman, sudah tenang, masa mau nyari tempat yang gelap lagi? Sorry ya. Jangan mau. Ya. Semoga ini yang hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf nanti tidak ada tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Menawi atas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.